Imamnya sampaikan, tolong dengan penuh kelembutan, tolong Pak dilembutkan lagi biar semua bisa dapat saf pertama, tolong dirapatkan lagi, tolong Pak dipinggir lagi ya. Dengan bahasa yang halus insya Allah orang lebih apa? Terima, lama-lama terbiasa. Lama-lama terbiasa ya. Tapi yang saya ingatkan, tidak harus kaki ketemu kaki. Akhirnya sebagian orang maksa, kakinya mungkin jadi begini, supaya apa? Tidak menghadap kiblat lagi, jadi miring begini supaya ini nempel ke situ. Satunya tidak mau nempel, dia miringkan kakinya. Akhirnya dia kejar ke sini lagi. Enggak usah maksa-maksa. Hanya satunya miring badan. Karena dia tidak mau ditempel, nanti paksa nempel. Enggak usah. Yang penting bahu ketemu bahu, itu sudah yang diinginkan oleh Nabi SAW. Tidak harus kaki nempel dengan apa? Kaki. Paham? Baik. Di masjid kami pernah ada jamaah yang marah sampai menutup pintu dengan kencang karena merasa terganggu dengan anak yang berumur 2 tahun. Lari-lari dan bercanda. Ya, ini 2 tahun lari bercanda ini kalau sering-seringan maka tidak usah dibawa ya. Karena khawatir nanti mengganggu jamaah. Tapi kalau bisa diomongin, ada anak kalau kita pegang anak kita anteng, kita pegang dia diam, kita turun dia diam, ini apa kita bawa. Tapi kalau dia lari-lari kita kejar kemudian begitu bapaknya Allah Akbar dia kabur ke sana. Kemudian dia pukul-pukul orang dari belakang. Ini ada anak seperti itu namanya anak-anak. Maka anak seperti itu yang kita bawa. Itu tanggung jawab kita ya. Enggak boleh kita bawa khawatir dia mengganggu yang lainnya. Ada lagi yang bertanya? Ini masalah kotak amal. Keumuman di masjid kami pada waktu sholat Jumat imam naik mimbar. Kotak amal juga jalan. Apakah sholat Jumat menjadi sia-sia? Jadi saya sangat berharap. Masalahnya begini. DKM ingin menyebarkan kotak sebelum sholat. Ya, khawatirnya nggak ada orang-orang belum datang. Orangnya itu datang pas imam apa? Khutbah. Jadi kesempatan untuk meletakkan apa? Menjalankan kotak amal. Mending dijauhi. Saya khawatir sekali itu, termasuk larangan. Ya. Kalau bisa menjalankan kotak menjelang sholat, menjelang khotib apa naik mimbar. Dia dapat seberapa daripada orang khotib lagi ceramah kemudian kotak apa berjalan. Karena konsentrasinya buyar. Rasulullah SAW melarang orang main-main kerikil aja nggak boleh, apalagi apa menjalankan apa kotak kemudian gini belum cari. Kan ini butuh waktu ini. Konsentrasi sempat dia buyar. Kemudian dia dorong lagi. Maka sebaiknya sebelum apa? Sebelum khotib naik mimbar lebih afdal. Ya kira-kira 5 menit jalankan rame-rame. Ada berapa petugas jalankan 5 menit. Jalan sini, jalan bolak-balik lagi sehingga lebih selamat ya, lebih selamat. Ada yang bertanya? Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat saya waktu terdekat itu lampu pernikahannya ada ukur tapi masih dibatasi oleh patok. Kanan kiri. Masjid di luar apa kuburan lebih dahulu? Enggak apa-apa, masjid di luar nggak jadi masalah. Masjid punya hak untuk kita makmurkan. Kuburannya yang salah, harusnya kuburan yang dipindahkan. Kalau kuburannya tidak dipindahkan, tetap tidak apa-apa sholat di masjid tersebut. Wa iyyakum. Bagaimana hukum imam rawatib? Apa sunnahnya mendapatkan mukafa atau gaji dan apakah mengikuti sunnah? Ada beberapa imam rawatib di masjid dengan menjalankan sholat yang berbeda. Ya. Jadi kalau bisa dikasih gaji, alhamdulillah. Ya. Kasih penghargaan buat dia nggak jadi masalah ya. Ya. Kalau di Arab Saudi memang dari pemerintah langsung, imam dikasih gaji, dai dikasih gaji, kemudian para guru-guru digaji, hakim-hakim digaji, karena memang langsung dari pemerintah. Kalau di sini kan mungkin belum sampai tahapan begitu. Ya. Maka tidak mengapa kita sisihkan buat mereka ya, demi agar kalau ada yang tidak mau terima, alhamdulillah saya tidak mau terima, ikhlas ya, enggak apa. Tapi kalau antum enggak terima, juga harus tertib. Jangan enggak mau terima kemudian jarang muncul, akhirnya sholat terbengkalai ya. Terkadang kita perlu ikat dengan duit seperti itu supaya dia tertib, bahwasanya dia punya kewajiban, sehingga dia bisa lebih tertib, tidak sering ketinggalan sholat ya. Oleh karenanya tidak mengapa antum berikan kepada apa? Imam rawatib gaji tersebut, sisihkan dari infak yang ada ya, agar dia bisa lebih teratur demi kemaslahatan apa? Jamaah. Wallahu alam bisawab. Ada yang bertanya lagi? Sini maju. Mana? Oh ya, antum dulu, antum biar sebentar, antum sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka menyewakan
Menyewakan Allah alam ya. Jangankan ke aulanya, masjidnya pun disewa. Saya nggak tahu. Allah alam. Kenyataannya masjid pun disewa ya. Kalau jadi bukan sewa tapi infak paksa. Infaknya juga tidak masuk akal, mahal. Ya, mahal. Lebih daripada kewajaran. Jadi repot, Allah alam bisawab, saya tidak tahu. Ya. Seandainya masjid tidak punya dana sama sekali itu mungkin, tapi kalau dananya sudah ada, kemudian harus infak paksa lagi sekian, belum tentu orang yang dulu membangun masjid ridho dengan itu. Maksud saya, dulu orang kan infak, dia ingin bangun masjid, setelah jadi masjid ternyata dibisniskan. Kira-kira orang yang berinfak dulu wakafkan ridho atau tidak? Saya rasa belum tentu ridho. Lain halnya kalau dia bilang ini mengganti untuk bayar listrik, ini untuk ini, tapi enggak, ini lebih daripada itu. Masjid 3 juta misalnya, mahal sekali, cuma pakai 2 jam 3 juta, terlalu mahal. Ada sewa masjid 40 juta, ada pernah masjid 60 juta. Dalam hati saya ya, terlalu banyak, tidak di luar daripada kewajaran. Sampai sekian seperti itu ya. Tapi kalau wajar, artinya ini untuk infak. Karena ini masjid bukan punya ente, ini masjid punya umat, demi kemaslahatan umat ya. Kalau ternyata memang butuh untuk bayar operasional masjid, tapi dana yang wajar, jangan sampai tidak wajar seperti itu. Memang kalau sewa masjid 2 jam 3 juta, nggak wajar. Masjidnya kecil seperti ini, kemudian 3 juta, ada yang 4 juta, terus kemana duitnya? Yang membangun belum tentu apa? Belum tentu ridho. Wallahu alam bisawab. Sebaiknya dihindari seperti itu, dihindari. Ya, beda kalau itu bukan infak masyarakat, ini aula milik pribadi. Dia ingin, ya itu lain cerita, itu hak ente, berarti bukan masjid. Tapi kalau masjid yang disewakan jadi masalah, mending dijauhi. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menjawab kebanyakan dari orang yang bertanya tentang keberadaan makam Rasulullah di bagian kiri ini. Satu, kedua, apakah sebaiknya masjid kalau malam minggu dikunci seperti umumnya masjid di Jakarta? Karena kan banyak juga orang kalau malam ingin bersikir atau menangkan hati, sebaiknya dikunci atau tidak. Jadi mengenai makam Nabi SAW di Masjid Nabawi ya, asalnya itu adalah rumah Nabi, rumah Aisyah radhiyallahu anha, dan rumah terpisah dengan masjid, ya. Masjid punya keutamaan, dan qadarullah Nabi SAW meninggal di rumah Aisyah. Dan dalam hadis, annal anbiya dufinu haitsu matu, para nabi dikuburkan di mana mereka meninggal dunia. Karena Nabi SAW meninggal di rumah Aisyah, akhirnya dikubur di situ. Dan itu berjalan puluhan tahun. Masjid beda dengan apa? Masjid beda dengan kuburan. Dan itu rumah. Sehingga rumah tersebut tinggi. Ya, memang tinggi asalnya. Masjid Nabi tidak, kuburan Nabi tidak tinggi. Yang tinggi rumahnya siapa? Rumahnya Aisyah. Itu berjalan puluhan tahun. Sehingga timbul khalifah-khalifah setelahnya, mereka mengadakan pelebaran masjid ke arah depan, ke arah kanan, ke arah belakang, ke arah kiri tidak. Karena di situ ada kuburan Nabi SAW. Sampai pada tahun 80 sekian Hijriah terjadi pelebaran masjid ke arah kiri, sehingga menjadikan rumah Nabi masuk dalam areal masjid. Ya. Jadi larangan yang ada dalam hadis-hadis yaitu membangun masjid di atas kuburan, ya, atau menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ya, ini larangannya. Tetapi kondisi Nabi kondisi yang spesial, ya. Karena rumah Nabi tidak mungkin dipindahkan. Rumah tersebut dipugar, jadi ada rumah yang mewah, kemudian dibuat lagi, bukan mewah, artinya bagus, kemudian dipagar dengan 3 tembok supaya orang tidak berbuat kesyirikan di situ, mengusap-usap kuburan Nabi dan macam-macamnya. Jadi tidak mungkin Masjid Nabawi dipindahkan, tidak mungkin kuburan Nabi juga dipindahkan, karena Nabi harus dikuburkan di situ. Masjid Nabawi enggak mungkin dipindahkan, kata Nabi, man salatun fi masjidi hadza, salat di masjidku ini. Dan asalnya itu bukan masjid. Buktinya apa? Aisyah kalau haid tinggal di situ.
Itu bukan masjid. Rasulullah SAW menggauli istrinya juga di situ. Itu masjid tidak boleh kalau masjid. Berarti itu bukan masjid hukum asalnya. Cuma terjadi pelebaran, akhirnya rumah Nabi masuk dalam area apa? Masjid. Namun pada hakikatnya dia bukan masjid sebenarnya. Jadi tidak bisa dijadikan dalil karena kita katakan ini punya kekhususan. Ya, oleh karenanya keberadaan secara zahir dalam masjid. Tapi sebenarnya tidak bisa dipindahkan karena memang Nabi harus dikubur di situ. Cuma ada petugas yang melarang. Kalau ada yang ingin mengusap-usap, ada yang minta-minta, maka ditegur. Adapun kuburan yang lain, ya, maka bisa dipindahkan. Masjid pun boleh kalau ada kuburan lebih dahulu. Kemudian bangun masjid untuk mengagungkan sang penghuni kubur, maka masjidnya dibongkar, tidak boleh. Cari tempat lain buat masjid. Kalau ternyata ada masjid lebih dahulu, kuburan diletakkan dalam masjid, kuburan yang salah, dikeluarkan, nggak jadi masalah. Ya. Karena memang sejak awal salah. Adapun Nabi sejak awal nggak salah. Masjid sendiri, kuburan apa? Sendiri. Kemudian berjalan dengan waktu terjadi pelebaran. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua tadi masalah apa tadi? Apa? Masjid dikunci. Asalnya masjid tidak dikunci, hukum asalnya. Dan itu terjadi di zaman Nabi SAW. Orang-orang terbuka kapan saja mau sholat malam boleh. Tapi sekarang kita melihat masalah dan mudarat. Dalam masjid ada barang-barang yang berharga dan itu amanah dihasilkan dengan sumbangan orang-orang dan terbukti ada barang-barang yang hilang. Pernah kotak amal hilang, pernah. Kotak amal hilang pernah. Bukan cuma sendal ya. Kotak amal hilang ya. Pernah salon hilang, sound system hilang. Ini kenyataan yang ada ya. Kenyataan yang ada. Mau dipasang satpam juga perlu gaji satpam berapa jadi. Dari situ sebenarnya mengatakan tidak mengapa kalau demi kemaslahatan yang besar masjid dikunci tidak jadi masalah. Tapi menjelang subuh mungkin 1 jam sebelum subuh hendaknya dibuka. Ada petugas yang kita tugas satu orang aja. Suruh dia 1 jam sebelum subuh bangun. Untuk apa? Berjaga di situ. Ya, 1 jam setelah Isya, tunggu 1 jam setelah Isya atau jam 10 baru kunci. Jadi seperti itu juga antara subuh dengan duhur juga kunci nggak jadi masalah. Ya. Nanti menjelang duhur 1 jam atau 2 jam sebelum duhur atau buka kecuali ada kegiatan-kegiatan tertentu. Ya, atau kita siapkan pelataran yang ingin sholat duha bukan di bagian dalam, bagian yang aman di luar. Boleh juga sholat di situ. Yang kita kunci bagian dalam di situ ada barang-barang berharga. Ini nggak jadi masalah karena ada menghindari kemudaratan dan demi mendapatkan kemaslahatan. Baik, masih ada yang bertanya? Sudah tidak ada? Silakan. Masih ada. Ya. Ya, Bapak dulu. Maaf. Bapak dulu sebentar. Sini Pak, tolong. Perlu saya ingatkan juga ya, masjid ya. Kalau orang datang musafir kadang ingin gunakan untuk tidur, maka tidak mengapa. Tapi kalau jadikan tempat tidur berhari-hari tidak boleh. Karena masjid ini untuk kepentingan umum, paham? Sesekali datang ada acara, sesekali ada orang musafir, nggak jadi mas. Tapi kalau berhari-hari dijadikan tempat tidur, bukan. Ini masjid kalau tempat tidur akhirnya bau, karpetnya bau, terkadang makanan berhamburan, tidak enak, orang tidak nyaman. Maka tidak boleh kata para ulama. Ya, dahulu saja waktu di zaman Nabi ada Ahlus Sufa. Ahlus Sufa itu para sahabat yang tidak punya tempat tinggal. Mereka tidak tidur di Masjid Nabawi. Mereka tidurnya di pelataran belakangan, mulhaq, dibuat oleh Nabi di bagian belakang masjid. Sehingga mereka tidur di situ. Kalau mau beribadah ke Masjid Nabawi. Jadi maksud saya kalau tadi di antara mudaratnya kalau dibuka akhirnya orang tidur-tiduran di situ. Akhirnya kan macam-macam ya. Terkadang bajunya bau dia tidur, kemudian ini seperti terjadi di Masjid Nabawi. Terkadang saya cium bau nggak enak di karpet Masjid Nabawi. Sebagian orang tidur, karpetnya diputar sama dia, jadi digulung dia tidur santai. Ya, tapi kan badannya bau. Begitu orang sholat cium bau yang nggak enak. Ya. Ini tuh kemudaratan. Padahal ini masjid punya umum. Masjid punya umum, iya, bukan punya kamu saja. Jangan jadikan sendiri.